Setiap akhir musim, NBA akan punya banyak penghargaan yang diberikan ke beberapa pemain dan terbagi atas banyak kategori. Ada pemain terbaik semusim yaitu MVP regular season, pemain terbaik saat di final atau finals MVP, defender terbaik atau defensive player of the year, dan masih banyak lagi. Bahkan zaman sekarang, piala dari setiap penghargaan akan dibuat bentuknya seperti pemain yang ikonik dan sering memenangkan penghargaan itu. Tapi tentu, dari semua pemain yang pernah memenangkan sebuah kategori penghargaan, ada juga pemain terbaik dan pemain terburuk dalam tanda kutip yang memenangkan penghargaan NBA tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Pemenang terbaik Rookie of the Year, Chamberlain adalah pemain pertama dalam sejarah NBA yang ketika masuk langsung menjadi Rookie of the Year dan MVP sekaligus. Wow. Tepatnya pada musim 1959-1960. Ia punya rata 37,6 poin per game dan 27 rebounds per game. Semuanya tertinggi di liga. Jadi nggak usah didebat ya. Pemenang terburuk Rookie of the Year, Don saat di musim pertamanya yaitu 1952-1953 hanya mencatatkan 10,7 poin per game, 2,2 assist per game, dan 6,9 rebounds per game. Tapi ia juga memimpin perolehan foul terbanyak sekaligus dikeluarkan dari pertandingan terbanyak di musim itu, di mana ia dikeluarkan 26 kali dari lapangan di musim pertamanya. Cuma main 5 musim di NBA, ia hanya mencatatkan 6,8 poin per game dalam karirnya. Pemain terbaik yang pernah masuk All-Star, kalau yang ini sudah nggak usah dibahas, tentu adalah Michael Jordan di musim 1997-1998. Musim itu selain ia menjadi MVP, ia juga menang Defensive Player of the Year, All-Star Game MVP, masuk All-NBA First Team dan Defensive First Team, menjadi Scoring Leader NBA, All-Star Game MVP, Steals Leader, dan menang dunk contest, semuanya hanya dalam satu musim. Pemain terburuk yang masuk All-Star, memang Yao Ming punya portfolio yang baik di NBA, di mana sejak awal hingga akhir bermain di NBA, ia tak pernah luput dari jajaran All-Star. Namun masuknya ia ke jajaran All-Star saat terakhir kalinya yaitu 2011 sangat kontroversial, karena ia cuma main 5 game saja dengan rataan 10,2 poin per game. Namun saat itu Starting 5 All-Star sangat besar dipengaruhi oleh voting fans, dan ia punya fanbase yang besar di Cina, yang membuatnya tetap terpilih meski tidak bermain di All-Star karena cedera. Pemenang terbaik Defensive Player of the Year, harusnya Defensive Player of the Year terbaik adalah Bill Russell. Tapi di masa ia bermain, penghargaan ini belum ada, sehingga jatuh kepada David Robinson pada 1992. Itu adalah musim ketiga Robinson di NBA. Namun ia sudah menang gelar ini dengan rataan 4,5 blocks per game, tertinggi di NBA sekaligus 2,3 steals per game. Tak hanya hebat defense, tapi ia juga mencatatkan 23,2 points per game dan 12,2 rebounds per game. Pemenang terburuk Defensive Player of the Year, Marc Gasol. Sebenarnya Gasol adalah pemain yang hebat. Ia hebat offense dan defense. Namun gelar Defensive Player of the Year-nya pada 2013 sangat kontroversial, karena ia bahkan tak masuk All-NBA Defensive First Team. Diduga ia bisa menang penghargaan ini karena rekan-rekan setimnya yang juga hebat defense, di mana Grizzlies juga menjadi tim dengan defense terkuat musim itu. Mereka punya Tony Allen yang juga sangat hebat defense, serta Mike Conley yang sangat sedikit melakukan foul. Jadi itu membuat nama Gasol makin naik dan bisa menang gelar ini. Pemenang terbaik Finals MVP, Michael Jordan. Jangan bosan mendengar nama Michael Jordan di video ini. Pada 1993, Jordan punya rataan 41 points per game, 8,5 rebounds per game, dan 6,3 assist per game. Bahkan ia sempat mencetak 55 poin saat game 4, salah satu yang terbanyak dalam sejarah final NBA. Ia juga sangat efisien dengan presentase 50% field goal di seri itu. Dan setelah mengalahkan Suns dalam 6 game, ia mendapatkan juara sekaligus Finals MVP ketiga dalam karirnya. Pemenang terburuk Finals MVP. Pada 2015, Warriors era Stephen Curry pertama kali menjadi juara. Namun Andre Iguodala lah yang menjadi MVP musim itu, padahal seharusnya Stephen Curry. Iguodala punya rataan 16,3 points per game, 5,8 rebounds per game, dan 4 assist per game di seri final itu. Tapi dikatakan bahwa ada 3 alasan kenapa ia menang Finals MVP. Pertama, karena Stephen Curry berhasil dimatikan oleh Matthew Dellavedova. Kedua, katanya karena ia berhasil mematikan LeBron James yang masih mencatatkan 35,8 points per game di final. Ketiga, karena Irving dan Love cedera di final, jadi Cavaliers kalah. Pemain terbaik yang memenangkan MVP.
Hal ini tentu adalah Stephen Curry pada musim 2015-2016. Mungkin ada yang mendebat ini dengan musim MVP Michael Jordan pada 1987-1988 tadi. Di musim itu ia mencatatkan rataan 35 points per game, 5,9 assist per game, 5,5 rebounds per game, dan 3,2 steals per game. Ia juga sangat efisien dengan field goal 53%, namun persentase free throw-nya hanya 84% dan tembakan 3 angka hanya 13%. Dia membawa Bulls menjadi peringkat 3 dengan rekor menang kalah 50-32. Namun Curry pada 2016, ia punya musim terbaik dalam sejarah dengan 30,1 points per game, tertinggi di liga, 6,7 assist per game, 5,4 rebounds per game, 2,1 steals per game, tertinggi di liga, lalu field goal 50,4%, tembakan 3 angka 45% dan free throw 90,8%, tertinggi di liga. Dia sangat efisien karena meskipun banyak sekali menembak, tapi ia masuk dalam 50-40-90 Club. Sebuah penghargaan yang hanya pemain-pemain yang sangat efisien yang bisa mendapatkannya dalam sejarah. Curry musim itu juga menjadi MVP dengan voting unanimous pertama dalam sejarah, di mana semua 121 voters memvote Stephen Curry menjadi MVP. Jordan juga tak berhasil membawa Bulls ke final musim itu, sedangkan Curry membawa timnya punya rekor 73-9 di musim reguler, rekor terbaik dalam sejarah NBA, sempat membawa Warriors menang 24 kali beruntun di awal musim, rekor awalan musim terbaik dalam sejarah, dan membawa Warriors melaju ke final NBA. Meskipun mereka kalah di final, tapi hanya kurang satu game saja bagi Warriors untuk juara, bukan? Pemain terburuk yang menang MVP, Dave Cowens. Mungkin banyak dari kamu yang tak tahu pemain ini, karena ia bermain di era 70-an. Bintang Celtics ini menjadi MVP pada musim 1972-1973. Tapi tahukah kamu bahwa Cowens saat itu sebenarnya bukan pemain nomor 1 dari Celtics? Ini sama aja kayak Scottie Pippen menang MVP, padahal pemain utama Bulls adalah Jordan. Sebenarnya Cowens juga punya rataan yang hebat, yaitu 20,5 points per game, 16,2 rebounds per game, dan 4,1 assist per game, serta membawa timnya punya 68 kemenangan. Tapi Cowens bahkan tak masuk All-NBA First Team di musim itu. Aneh kan? Center Bucks Kareem Abdul-Jabbar lah yang masuk first team dan dia dikatakan lebih layak untuk mendapatkan MVP karena ia mencatatkan 30,2 points per game, 16,2 rebounds per game, 5 assist per game, dan membawa timnya mendapatkan 60 kemenangan. Hal ini mungkin disebabkan karena saat itu voting MVP dilakukan oleh beberapa pemain NBA juga di liga. Jadi mungkin para pemain NBA tidak suka Kareem yang saat itu masih bocah untuk memenangkan MVP. Pemain terbaik yang masuk All NBA Teams. Ya, yang ini lagi-lagi nggak usah didebat, Michael Jordan adalah juaranya. Tepatnya pada musim 1987-1988 tadi. Pemain terburuk yang pernah masuk All NBA Teams. DeAndre Jordan masuk All NBA First Team pada musim 2015-2016. Padahal cuma mencatatkan 12,7 points per game. Memang ia punya rataan rebound yang hebat, yaitu 13,8 rebounds per game serta field goal tertinggi di liga, yaitu 70,3%. Tapi tembakannya kebanyakan dari alley-oop dan unring. Jadi maklum persentasenya tinggi. Meskipun ia masuk All-NBA Defensive First Team musim itu, tapi ia tak masuk All-Star. Jadi nggak masuk akal dia bisa masuk All-NBA First Team. Dikatakan ia bisa masuk All-NBA First Team hanya karena NBA membuat penghargaan itu berdasarkan tiap posisi. Jadi minimal harus ada satu center yang masuk, dan center-center di musim itu terbilang sangat buruk. Pemenang terbaik Sixth Man of the Year. Musim 1983-1984, Kevin McHale mencatatkan 18,4 points per game dan 7,4 rebounds per game. Ia punya IQ bermain yang sangat tinggi dan defense yang sangat hebat. Ia menang gelar Sixth Man of the Year musim itu, masuk All-Star sekaligus menjadi juara NBA. Pemenang terburuk Sixth Man of the Year. Jangan salah, sebenarnya Crawford adalah salah satu pemain cadangan terbaik dalam sejarah NBA. Tapi pada 2016 ketika ia menang gelar ini untuk ketiga kalinya dalam karirnya, performanya sudah sangat menurun. Ia hanya mencatatkan 14,2 points per game dengan efisiensi yang biasa aja, yaitu 40,4% field goals dan 34% tembakan 3 angka. Ini malah sangat buruk. Hanya free throw-nya saja yang tajam di atas 90%. Pemenang terbaik Most Improved Player. Mungkin ada yang mendebat ini dengan Ja Morant pada 2022 kemarin, di mana ia menaikkan rataan poinnya dari 19,1 points per game menjadi 27,4 points per game. Rataan points per game tertinggi dalam sejarah oleh seorang Most Improved Player. Lalu ia jadi All-Star dan All-NBA Second Team. Namun menangnya Giannis pada 2017 menurut gue lebih hebat, karena ia menaikkan rataan poinnya dari 16,9 points per game jadi 22,9 points per game. Masuk All-Star, All-NBA Second Team, dan All-NBA Defensive Second Team. Pemenang terburuk Most Improved Player. Bobby Simmons pernah menjadi Most Improved Player NBA 2005, namun dengan statistik yang sangat rata-rata.
yang punya rata 16,4 points per game, 5,9 rebounds per game, 2,7 assist per game dengan field goal dan free throw yang rata-rata, yaitu 46,6% field goals dan 85% free throw. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Video ini bukan untuk menjelek-jelekan pemain yang menang, karena setiap penghargaan yang diberikan ke seorang pemain pasti punya alasan kuat di baliknya. Dan gue yakin para orang dalam NBA yang memberi penghargaan kepada mereka pasti lebih pintar dari kita, para fans. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.